Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video bersama aku Dita. Di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku selama proses servis iPhone 14 Pro aku yang kena green screen di Apple Service Center secara gratis walaupun masa garansi sudah habis. Disclaimer, ini adalah video pertama aku, jadi mohon maaf apabila video kurang jelas atau dalam penyampaian belibet, dan aku kali ini tag video aku menggunakan iPhone 14 Pro aku yang kemarin sudah selesai servis. Baik, aku bakalan bagi video aku dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sharing time, di mana aku bakalan sharing pengalaman aku selama proses servis. Pada tahap yang kedua, aku bakalan kasih tutorial atau langkah yang paling mudah yang bisa kalian ikuti supaya klaim gratis berhasil. Kemudian pada tahap yang ketiga atau terakhir, aku bakalan kasih tips and trick dan juga poin apa saja yang harus kalian ingat supaya klaim gratis kalian itu berhasil. Oke, kita akan mulai dari tahap yang pertama yaitu sharing time ya. Jadi aku akan sharing pengalaman aku. Jadi awalnya itu aku beli iPhone 14 Pro aku tuh pada tahun 2023 di bulan November. Sebelum beli aku memang udah denger ya ada isu green screen di series iPhone 13 ke atas, termasuk juga 14 Pro. Nah, tapi waktu itu aku denial aja. Aku pikir ya paling 1-2 aja lah yang mengalami kasus seperti itu. Ternyata aku pun kena. Jadi saat masa garansi itu habis di tahun 2024 bulan November, ternyata di bulan Desembernya HP aku tuh tiba-tiba flicker atau kedip-kedip ya. Parah banget kedip-kedipnya seperti video ini. Sampai muncul ada hijau-hijaunya juga ya. Kemudian aku coba restart, ternyata malah kena green screen. Tapi lagi bisa kedip-kedip, tapi nanti kalau di restart green screen lagi. Nah, saat itu aku coba juga dengan update iOS, ternyata masih sama. Ya, jadi intinya tuh HP aku kedip-kedip, masih bisa dipakai, tapi sangat mengganggu aku dalam menggunakan iPhone 14 Pro aku. Nah, pada saat itu aku panik kan, aku cari info di YouTube, kemudian di tutorial di TikTok ataupun sosmed ya, dan juga aku lihat di Google, aku juga tanya teman aku yang sesama user iPhone dan juga di grup-grup komunitas Telegram gitu kan. Nah, saat itu ternyata aku baru tahu bahwa Apple itu ada service center resminya, tapi ternyata di kota besar ya, ada 3 ya service center yang resmi itu di iBox, di Gmap, dan juga MitraCare. Tapi yang paling direkomendasikan itu di MitraCare, makanya aku langsung cari aja MitraCare gitu. Dan adanya kan di kota besar, sedangkan aku tinggal di kota kecil, sehingga aku tuh berarti harus kirim ya kan, paling nggak kayaknya harus dikirim gitu. Nah, saat itu aku tanya ya sama MitraCare yang di Jakarta, waktu itu asal aja lah searching di Google itu ada nomor WA-nya, aku chat, aku ceritakan kronologinya. Nah, ternyata disuruhnya tuh ganti layar dengan estimasi harga 6 juta sekian sampai 9 juta sekian. Ya, seperti chat berikut. Aku pikir dengan harga segitu shock banget ya, karena itu bisa buat beli HP baru atau buat kebutuhan aku yang lainnya. Akhirnya aku juga tanya teman, katanya sih kalau di iPhone itu di pengaturan ada ada yang namanya Apple Care. Nah, aku penasaran dong, katanya di situ bisa nelpon kayak gitu. Nah, aku penasaran kan, ternyata aku itu buka pengaturan dan memang ada gitu Apple Care. Kemudian ketika diklik nanti di situ kayak muncul masa garansi kalian itu, masa garansinya tuh udah bisa belum, dan di bawahnya itu ada yang namanya dukungan Apple. Nah, pada dukungan Apple kalian klik, nanti kalian install. Nah, nanti di situ bisa dijadwalkan untuk ditelepon. Aku waktu itu kan HP iPhone aku masih bisa dipakai walaupun sangat mengganggu. Tapi aku coba paksa pakai itu masih bisa. Nah, aku coba jadwalkan telepon itu di jam 2, ternyata di jam 2-nya kurang lebih telat-telat semenit 2 menit itu ditelepon langsung dari Singapura. Nah, aku ditelepon itu aku pikir pakai bahasa Inggris ya, aku udah latihan dulu kan jam 2 mau ditelepon aku harus latihan pakai bahasa Inggris karena aku kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Nah, ternyata CS dari Singapura itu pakainya bahasa Indonesia sehingga kita komunikasinya lancar. Saat itu komunikasinya itu aku ceritakan juga kronologinya itu gimana, dan juga aku bilang aku merasa dirugikan dan aku
pengen ada solusi terbaik kayak gitulah. Nah, jadi CS Singapura itu memberi solusi supaya iPhone aku tuh dibawa ke mitra care yang paling dekat dengan daerahku. Kemudian nanti kalau memang keberatan bisa mengajukan yang namanya eskalasi. Nah, makanya aku mengajukan eskalasi nantinya. Setelah telepon itu sudah aku udah jelas langkah-langkahnya, aku tutup tuh teleponnya. Nah, aku langsung chat ya mitra care yang paling terdekat ternyata di Bandung. Dari kotaku itu lebih dekat ke Bandung daripada ke Jakarta. Maka aku ngechatnya mitra care Bandung. Saat itu aku dipandu bagaimana cara pengirimannya, termasuk nanti install aplikasi mitra care di Google Play Store. Nanti akan aku kasih tutorialnya di tahap 2 ya. Nah, aku coba install dan lain, dan itu nanti aplikasinya tuh kayak Shopee gitu. Kayak ada riwayat-riwayatnya tuh jelas. Kayak misalnya aku sedang mengirim paketku, nanti nomor resinya dimasukkan ke situ dan nanti sedang dalam proses pengecekan. Itu jelas banget di situ. Nah, kemudian setelah aku udah kirim tuh sekitar 2 hari kan sampai. Aku kena ongkir sekitar 36.000. Itu berarti aku udah asuransi ya, pakai asuransi ongkirnya. Nah, aku udah kirim dan dicek sama mitra care, muncullah harga atau nominal sekitar 6 juta sekian seperti chat berikut. Aku shock lagi dong, karena posisinya aku udah nggak pegang uang segitu. Aku pikir memang bisa mengajukan eskalasi kan, ternyata muncul harga. Nah, maka karena aku sudah pernah nelpon CS Singapura, aku langsung bilang ke mitra care-nya bahwa aku akan mengajukan eskalasi. Karena kemarin aku udah telepon Apple Singapura gitu kan. Nah, kemudian aku juga memunculkan identitas kasus aku, karena kan disuruh CS Singapurnya, disuruh ngasih identitas kasus atau identitas case ke mitra care supaya tidak perlu mengajukan ulang eskalasi. Nah, udah aku chat, aku share ya identitas kasus aku, jawaban mitra care Bandung itu oke, Kak, gitu. Habis itu seharinya ngabarin tuh mitra care Bandung bahwa proses eskalasi aku tuh ditolak. Waduh, aku shock lagi kan, karena aduh aku nggak pegang uang segitu banyaknya. Aku coba tanya kan sama mitra care Bandung, kenapa ditolak gitu, alasannya apa. Aku tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari mitra care Bandung, malah aku disuruh nelpon Apple Singapurnya. Akhirnya aku nelpon lah Apple Singapurnya, tapi kan posisinya HP aku, iPhone aku sudah ada di mitra care. Aku bingung kan, waktu itu ternyata bisa dibuka via laptop, atau aku waktu itu pakai MacBook ya, bisa juga di HP Android ya. Nanti buka websitenya aja di Google, dukungan Apple, nanti diklik dari situ, nanti langkahnya akan aku kasih di tutorial. Aku coba buka kan, pakai MacBook. Awalnya aku chat-chat gitu, pakai bahasa Inggris, itu harus pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai translate aja lah, Google Translate. Nah, aku chat, intinya di chat itu tuh nanti kita akan membuat jadwal telepon. Nah, akhirnya aku bikin jadwal telepon di jam 1, saat itu masih kerja ya. Aku telepon, CS yang yang nelpon aku tuh ternyata CS Singapurnya cowok, beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan cewek ya, aduh beda lagi nih. Aku akhirnya jelasin lagi kan kronologinya gimana. Kemudian intinya CS Singapura yang cowok itu minta laporan servis. Nah, aku kan nggak ada laporan servisnya, aku nggak pegang. Akhirnya saat itu teleponnya terputus, aku coba hubungin mitra care untuk minta laporan servis, dan dibalasnya ya lumayan lama sih, berjam-jam, makanya telepon CS Singapurnya terputus. Nah, akhirnya udah dapet lah aku laporan servisnya seperti ini ya laporannya. Aku udah dapat laporan servisnya, aku coba hubungin lagi kan, setelah pulang kerja aku menghubungi Apple yang di Singapura lagi, ternyata aku dapat CS yang pakainya bahasa Inggris, cowok. Tapi aku tuh bener-bener nggak bisa kan waktu itu, ya akhirnya aku ngomong apa adanya aja, dan pada akhirnya aku bilang aku nggak bisa pakai bahasa Inggris, intinya kayak gitu, dan I want to use Indonesian language. Akhirnya aku disambungin ke CS Singapura tapi cewek. Ya alhamdulillah saat itu komunikasinya lancar. Jadi kalau kalian emang nggak bisa bahasa Inggris, dapatnya CS yang cowok bahasa Inggris atau cewek bahasa Inggris, itu bilang aja langsung I want to use Indonesian language. Nanti kalian itu akan diarahkan atau disambungkan ke CS yang cewek. Nah, saat itu aku dapat CS cewek Indonesia lagi, dan itu orang yang berbeda lagi, aku nggak kenal ya, nggak tahu juga. Terus aku kirimlah laporan servisnya ke CS itu, dan intinya jawabannya tuh dia akan ngajuin ke atasan dan nanti akan ditelepon lagi di hari Selasa. Dijadwalkan sih aku mintanya jam 2. Nah, aku nunggu tuh di hari Selasa sampai jam 2, tapi ternyata sebelum hari Selasa
itu di hari Seninnya Mitra Care Bandungnya itu bukan nelpon ya, ngechat aku lewat WA bahwa proses eskalasinya itu sudah di ACC gitu. Jadi tiba-tiba bilang bahwa HP aku tuh, iPhone aku sedang dalam proses perbaikan gitu. Dan aku tanya lagi seperti chat berikut ya, apakah proses eskalasi saya di ACC? Ternyata iya di ACC. Tapi aku tuh kayak masih bingung ya, kok bisa sudah di ACC tapi kan hari Selasa katanya nanti keputusannya gitu. Akhirnya aku biarin aja saat itu, nggak balas lagi ke Mitra Care karena aku bingung juga. Akhirnya di hari Selasanya aku tunggu jam 2 supaya ditelepon, ternyata tidak ditelepon. Nah, akhirnya aku gemes kan jam 4 sore itu aku telepon, coba menghubungi lagi, menjadwalkan untuk dihubungi CS Singapura. Aku dapat CS yang cowok, pakai bahasa Indonesia alhamdulillah. Nah, saat itu aku tanya, proses eskalasi aku tuh udah sampai mana gitu. Nah, jawabannya tuh seperti rekaman berikut. Dilanjutkan aja sama pihak service centernya. Nanti dari pihak service center tidak akan mengenaikan biaya ke kakak karena sudah di-approve untuk satu kali exception-nya. Ini cuma satu kali aja Kak Perita. Jadi kalau kedepannya ada case yang sama, tadi ada isu yang sama, itu tidak akan dapat satu kali pengecualian karena ini cuma satu kali aja. Dan nanti setelah di service kakak dapat 90 hari masa garansi. Jadi 90 hari setelah garansi ini nanti udah diambil setelah diservis. Kalau ada kerusakan yang sama dalam 90 hari akan masih masa garansi. Seperti itu. Jadi intinya itu proses eskalasi aku tuh di ACC dan aku dapat servis gratis ganti layar tapi hanya satu kali. Artinya kalau nanti ada kerusakan lagi di layar itu udah nggak boleh gratis lagi. Tapi aku bersyukur banget ya akhirnya bisa dapat klaim gratis setelah muter-muter nih prosesnya. Aku nelpon CS tuh gratis sudah sampai 4 kali ada ya sama CS Singapurnya. Nah akhirnya aku udah plong banget saat itu aku balas ke Mitra Care Mitra Care Bandung aku bilang ya sudah Kak aku tunggu untuk servisnya. Kemudian sekitar 3 hari ya. Kalau diestimasinya sih 7 sampai 14 hari, tapi ternyata 3 hari aja udah selesai sih proses servisnya. Nah, aku dapat info dari Mitra Care Bandung supaya dikirim. Nah, dikirim itu kan ada ongkirnya ditanggung oleh user ya, oleh kita gitu. Nah, setelah itu aku itu disuruh kirim transfer uang sekitar 160.000 itu di websitenya Mitra Care tertera. Nah, setelah aku kirim uangnya buktinya aku kasih ke Mitra Care Bandung lewat chat. Nah, mereka udah packing tuh. Packing pada akhirnya sudah dikirim sekitar 3 hari itu sampai HP-nya dengan selamat dan ini adalah proses unboxing-nya. Oke, lanjut ke tahap yang kedua. Aku bakal kasih tutorial paling mudah yang bisa kalian ikutin supaya nggak semuter-muter kayak waktu aku sharing tadi ya. Baik, yang pertama itu aku baru tahu alurnya. Alurnya itu kalian harus chat Mitra Care terdekat dari kota kalian. Kalau memang Mitra Care-nya itu jauh, itu bisa kalian chat aja via WA. Tapi kalau deket ya kalian datangi langsung aja, itu jauh lebih jelas ya, jauh lebih mudah gitu. Kemudian kalau sudah, misalnya kayak aku jauh ya, kalian nanti chat, kronologinya dijelaskan, nanti kalian itu akan disuruh download aplikasi Mitra Care yang ada di Google Play Store. Seperti ini caranya aku bikin video tutorialnya. Oke guys, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah masuk ke Google Play Store seperti ini, kemudian kalian cari aplikasi Mitra Care. Oke, kita cari Mitra Care, kalian install dulu. Nah, berhubung aku sudah punya, maka aku langsung buka aja. Tampilannya itu seperti ini. Nanti kalian masuk ke menu setting, kemudian daftar sekarang kalau belum punya akun. Masukkan nama, nomor telepon, email, dan kemudian lanjut.
Nah, nanti di situ akan ada pembuatan password. Untuk nomor telepon itu nggak harus sama dengan nomor yang ada di iPhone kamu. Boleh nomor apa aja, asalkan itu memang aktif. Emailnya juga boleh pakai Gmail biasa. Karena aku udah punya, aku langsung aja masuk ya di sini. Aku bakalan masukin nomor telepon aku dulu. Ini udah masuk tampilan awalnya, Hello Pradita Anggia Yuning Tias. Nah, kalian harus klik Pick Up and Delivery. Nah, kita mulai. Kemudian di situ nanti ada detail perangkat, detail kerusakan, alamat Anda, dan pilih cabang. Jadi nanti dipilih mau ngirim ke cabang mitra care mana gitu. Nah, untuk device-nya itu sendiri kalian boleh pilih ya, karena misalnya iPhone. Kemudian iPhone series berapa? Misalnya kalau aku itu 14 Pro gitu. Nah, untuk fotonya itu ada foto tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri. Ya, kita asal aja ya, ini contoh aja. Contoh aja, misalnya ini bulu mata ya. Ini contoh aja. Contoh aja. Contoh gitu ya, kita klik semua. Nah, kemudian klik lanjut. Nah, di situ nanti jenis kerusakannya apa? Misalnya layar ya. Layar blank putih. Kemudian masukkan email serial number. Kemudian deskripsikan kerusakan. Kalian di situ cerita kronologinya. Kenapa? Kalau nggak ada human error ya kalian tulis. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah unit Anda masih dalam cakupan masa garansi? Nah, kalau misalnya udah nggak garansi lagi ya nggak usah di checklist, tapi kalau masih garansi di checklist gitu. Karena aku udah nggak garansi ya nggak usah di checklist. Kemudian di sini wajib menonaktifkan fitur Find My iPhone. Nah, ini caranya tuh ada di sini, nanti kalian ikuti aja cara menonaktifkan Find iPhone di sini. Itu kayak masuk ke pengaturan sih nanti gitu. Intinya seperti itu ya guys. Aku udah nggak bisa lanjut lagi. Nanti ini tinggal dilanjut alamat, kalian masukkan alamat, kemudian pilihan cabang. Setelah nanti dipilih cabang, nanti kalau udah dikirim ke ekspedisi pengiriman, itu nanti kalian masukkan nomor resinya. Nah, Di setelah situ sudah dikirim iPhone kalian, nanti mereka itu akan ngecek sehari atau 2 hari. Nanti akan muncul estimasi harganya sekitar 6 juta atau 9 juta gitulah. Nah, jangan panik dulu ya. Kalian langsung bilang ke mitra care-nya supaya mau mengajukan eskalasi. Kalau sudah ternyata kalau misalnya mitra care-nya bilang proses eskalasinya ditolak, kalian juga jangan panik dulu. Kalian langsung hubungi Apple Care yang ada di Singapura. Menghubunginya bagaimana? Karena kan HP iPhone kamu itu sudah ada di mitra care ya. Cara menghubunginya, yang pertama caranya itu menggunakan iPhone. Barangkali kalian ada iPhone lain, itu bisa pakai iPhone itu lebih mudah. Nah, cara pakai iPhone itu sebagai berikut. kalian bisa masuk di pengaturan di iPhone kalian, klik pengaturan, kemudian kalian cari umum, kemudian kalian klik yang Apple Care dan garansi. Nah, ini pastikan koneksi internetnya itu ada ya, nanti diklik seperti ini. Nah, kalau sudah diklik yang iPhone, kemudian kalian klik ini dukungan Apple. Ini nanti kalian kalau belum punya itu bisa install dulu. Kebetulan aku udah install sehingga tinggal buka aja. Kalian klik ya, misalnya ini yang iPhone, aku kan ada MacBook juga. Aku pakainya yang iPhone-nya. Nah, kalian klik perbaikan dan kerusakan fisik. Misalnya masalah kalian itu layar ya, kualitas layar dan tampilan. Nanti mereka akan kayak gini. Nah, kalian ini kliknya yang panggilan ya, klik yang panggilan. Hubungi ini panggilan klik. Nah, di situ nanti kalian itu akan buat jadwal, misalnya jadwal di telepon. Ini nomor teleponnya bisa diganti ya. Ini ada nomor teleponnya. Kemudian nanti jadwalnya tuh hari apa. Nanti klik jadwalkan panggilan. Yang kedua, menggunakan website via laptop ataupun MacBook. Kalau aku pakai MacBook, bisa dua-duanya. Nah, kalau pakai MacBook itu atau laptop itu begini tutorialnya. Untuk menghubungi dukungan Apple via web, kalian bisa buka Safari kalian ya, buka Google, kemudian ketikkan Apple Support. Nah, di situ ada kalian klik yang dukungan Apple. Nah, kemudian klik perbaikan ya. Kemudian setelah itu mulai perbaikan.
Nah, kita tunggu apa yang mau diperbaiki. Misalnya iPhone, kita klik iPhone. Kemudian repair, physical. Nah, kemudian apa nih yang mau diperbaiki, misalnya screen or display quality. Nah, nanti di situ klik continue. Nah, di bawah, paling bawah itu ada chat wait time 2 menit ya. Nah, nanti di situ kalian klik dan juga masuk menggunakan serial number ataupun sign in menggunakan Apple account kalian. Nah, aku di sini akan sign in menggunakan Apple account aku. Oke, kita tunggu. Nah, aku masuk dulu nih. Oke, kalau sudah masuk, di sini akan muncul device kalian. Ya, klik lagi. Kita tunggu dulu. Nah, continue. Kita klik continue. Nah, ini akan muncul layar untuk chatnya. Kita tunggu. Agak lama ya, ini tergantung koneksi. Jadi pastikan koneksinya itu ada dan lancar biar nggak lama gitu. Nah, di sini ada muncul untuk chat Apple Support-nya ya. Oke, itu ada identitas kasus. Nah, identitas kasus itu harus diingat-ingat. Nah, ini udah muncul ya chatnya menggunakan bahasa Inggris ya. Itu kalian nanti chat aja di situ dan akhiri chat kalau sudah selesai. Jadi sesimpel itu untuk menghubungi Apple Center yang di Singapura. Ya, jadi ada dua cara ya tadi, menggunakan iPhone lain ataupun menggunakan web ya, via laptop, Windows bisa, MacBook bisa ya. Dan yang paling kalian harus ketahui juga boleh pakai nomor yang berbeda dengan iPhone kalian. Jadi nomor apa aja yang penting bisa dihubungi gitu. Dan juga pakai Gmail juga bisa digunakan untuk daftar di aplikasi Mitra Care-nya. Lanjut ke tahap yang terakhir, tahap 3, tips and trick-nya supaya kalian itu bisa berhasil klaim gratis ya, walaupun masa garansi kalian udah habis gitu. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasikan dengan asertif ya, bahwa kalian tuh maunya apa gitu. Kalian kalau bisa melakukan pembelaan. Kalau memang kalian nggak salah ya, nggak ada human error, nggak ada kena air ataupun jatuh, keinjak atau apa, ya kalian harus melakukan pembelaan. Kemana? Ke Mitra Care-nya ataupun ke Apple yang di Singapura. Jadi komunikasi ya, secara asertif apa kemauan kalian gitu. Lakukan pembelaan. Nah, kemudian yang kedua, catat ya, catat kayak serial number kalian, kemudian email kalian, itu apa, lihatnya di mana Kak? Lihatnya itu di pengaturan mengenai, nanti di situ ada semua, catat di buku barangkali ditanyakan. Kemudian yang ketiga, laporan servis itu harus diminta, barangkali nanti itu ditanyakan di Apple Singapura. Nah, yang keempat, itu kalian itu boleh pakai nomor apa aja yang penting bisa dihubungi, nggak usah panik ya, harus pakai nomor yang di iPhone atau gimana, pakai nomor apa aja bisa, yang penting bisa dihubungi gitu. Yang kelima, kalian harus ingat akun Apple kalian beserta passwordnya, misalnya pradita@icloud.com yang kayak gitu, dan passwordnya, karena itu nanti dipakai untuk masuk ke web dukungan Apple. Dan yang terakhir, yang keenam, kalian itu wajib berdoa supaya proses eskalasinya berhasil. Mungkin itu saja video dari aku, mudah-mudahan bisa membantu kalian semua yang sedang mengalami kasus yang sama seperti aku, dan mudah-mudahan kasus kalian yang seperti aku tuh bisa cepat selesai ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.